Halo semuanya, selamat datang di channel LBBSC Buduran. Kali ini bersama saya, Kak Nia, kita akan membahas soal-soal tryout kelas 9 SMP. Nah, di sini ada soal yang pertama nomor 21, persamaan CX kuadrat min BX plus A sama dengan 0 memiliki syarat. Jadi, kalau diketahui suatu persamaan kuadrat, maka syarat utama dia dikatakan persamaan kuadrat ketika nilai C yang di depan sini ya. Biasanya di sini A ya, tapi di sini menggunakan C. Oke, C ini tidak boleh sama dengan 0, sehingga yang paling tepat jawaban di sini adalah yang D. C tidak boleh sama dengan 0 dan yang lain A, B, C-nya merupakan bilangan real. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, himpunan penyelesaian dari 8 min 4x dikalikan dengan 3 plus x sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian? Maka langkah pertama, kita hitung satu per satu. Yang pertama adalah 8 min 4x-nya kita sama dengan kan 0 dulu. Sehingga di situ kita mendapatkan nilai x-nya. Jadi kalau misalkan 4x-nya saya pindah ruas ya, jadi positif di sini. Kemudian ini 8, maka nilai x-nya adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk yang satunya kita punya 3 plus x nih. Oke, 3 plus x sama dengan 0, sehingga x-nya 3-nya saya pindah ruas, hasilnya adalah min 3. Sehingga hasilnya di situ HP-nya adalah atau himpunan penyelesaiannya adalah min 3,2. Yang paling tepat di sini adalah yang A. Oke, selanjutnya, himpunan penyelesaian dari 25Y kuadrat min 36 sama dengan 0, maka langkah pertama adalah kita harus mengingat bahwa 25Y kuadrat min 36 ini bisa kita jadikan bentuk masing-masing bentuk kuadrat. Kalian masih ingat ya, ada bentuk kuadrat yang seperti ini, A kuadrat min B kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mengubahnya menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita harus membentuk seperti ini, A kuadrat sama B kuadrat. Bagaimana kita mendapatkan nilai A dari sini? Kalau 25Y kuadrat, maka saya bisa membentuk bentuk kuadrat jadi 5Y kuadrat. Tapi dikasih kurung ya. Nah, selanjutnya 36 itu jadi 6 kuadrat. Nah, sehingga di sini nih bentuknya adalah A, yang ini adalah B. Sehingga kalau saya faktorkan, dia akan menghasilkan ini. Oke, di sini akan menghasilkan A min B, karena di situ A-nya adalah 5Y, berarti 5Y min B, B-nya adalah 6, ya. Kemudian dikalikan dengan A plus B, 5Y plus 6. Nah, di situ sama dengan 0 ya, karena di sini sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa yang ini 5Y sama dengan 6, sehingga Y-nya sama dengan 6 per 5. Oke, yang satunya, nah 5Y sama dengan min 6, sehingga Y-nya hasilnya adalah min 6 per 5. Nah, sangat mudah sekali ya, sehingga di sini yang paling tepat adalah min 6 per 5, 6 per 5. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, nomor 24, himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0 adalah berapa? Nah, langkah pertama di sini, karena di sini nilai A-nya adalah 2, bukan 1, maka kita harus mengalihkan dulu. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0. Nah, 2 ini saya kalikan dengan min 9. Hasilnya berapa? Min 18 ya. Nah, sekarang cari dua bilangan, ketika dikalikan itu hasilnya min 18, ketika dijumlahkan hasilnya min 3. Berapa kira-kira? 18 itu berapa kali berapa? 6 kali 3. Oke, sehingga di situ saya tulis saja 6 kali 3. Supaya menghasilkan min berarti salah satu harus negatif ya. Nah, supaya dijumlahkan itu hasilnya negatif 3, berarti negatifnya di 6. Sehingga faktornya di situ bentuknya seperti ini. Nah, karena di sini 2x kuadrat, maka saya tuliskan aja semuanya biar tidak bingung ya. Semuanya saya tuliskan 2x. Oke, begini. Nah, karena di sini min 6 sama 3, maka saya tulis saja min 6 sama plus 3. Apakah boleh dibalik?
sangat boleh sekali. Jadi misalkan di sini diganti plus 3, ini min 6, boleh nggak? Boleh, karena di sini sama-sama 2x. Nah, langkah selanjutnya, karena ini belum selesai ya, harusnya kan 2x dikalikan 2x harusnya 2x kuadrat nih. Maka dari salah satu bentuk ini, maka bisa saya perkecil. Nah, 2x min 6 saya perkecil, saya bagi 2 semuanya, jadinya x min 3. Nah, yang satunya tetap. Oke, satunya tetap 2x plus 3. Oke. Nah, di sini sama dengan 0 ya pastinya ya. Sehingga itu menghasilkan nilai, nah, karena di sini yang dicari adalah himpunan penyelesaian, maka saya cari x-nya. Yang ini x min 3. Sehingga x-nya sama dengan 3. Kemudian satunya 2x plus 3. Sehingga x-nya sama dengan, saya tuliskan begini dulu ya, 2x sama dengan min 3. Sehingga x-nya sama dengan min 3 per 2. Oke, bisa difahami ya? Selanjutnya, soal nomor 25, persamaan kuadrat x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0 agar dapat diselesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, di sini dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi kalian masih ingat ya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, saya tuliskan dulu. X kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Karena di sini yang diminta adalah melengkapkan kuadrat sempurna, maka saya min 12-nya ini saya pindah dulu ya, saya pindah ruas ya. Sehingga x kuadrat min 4x sama dengan 12. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan dengan suatu bilangan, di mana bilangan itu, nah, supaya mendapatkan kuadrat sempurna, maka saya cari setengahnya dari min 4. Setengahnya dari min 4 adalah min 2 kan gitu ya. Nah, min 2 itu saya kuadratkan, min 2 kali min 2 adalah plus 4. Nah, begini. Karena di sebelah kiri ini saya tambahkan 4, maka yang di sebelah kanan ini juga saya tambahkan 4. Jadi tidak boleh salah satu saja yang ditambahkan. Supaya apa? Supaya hasilnya tetap sama dengan yang atasnya gitu ya. Oke, selanjutnya x kuadrat min 4x plus 4 itu sama dengan 12 tambah 4 adalah berapa? 16. Oke, selanjutnya di sini saya bisa bentuk kuadrat sempurna nih. Karena ini plus 4 kira-kira berapa ya? Plus 4 itu berapa kali berapa nih? Min 2 kali min 2 ya. Sehingga di sini x min 2 kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya. Nah, ini dia hasilnya. Sehingga di situ yang paling tepat adalah berapa di sini? X min 2 kuadrat sama dengan 16. Oke, yang D. Untuk yang 24 tadi, jawaban yang paling tepat adalah 3 dan min 3 per 2. Jadi yang A ya. Oke, selanjutnya yang nomor 26. Segitiga siku-siku ABC, kedua sisi siku-sikunya berbeda 3 cm. Oke, kedua sisi siku-sikunya berbeda 3 cm. Jika panjang sisi miringnya 15, maka persamaan kuadratnya saya bikin segitiga siku-siku dulu ya. Oke, saya bikin segitiga siku-siku di sini, di mana sisi miringnya adalah 15. Saya anggap yang sisi ini adalah, ini siku-siku di sini ya. Saya anggap sisi ini X gitu ya. Sehingga di sini, karena berbeda 3, maka ini X plus 3 gitu ya. Nah, begini. Kan berbeda 3 nih. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan rumus Pitagoras. Ya, sisi miring kuadrat berarti 15 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan X plus 3 kuadrat. Ya, di sini sebenarnya bisa plus bisa min ya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ini lebih pendek daripada yang ini. Ini kebetulan saja saya gambarnya ini lebih pendek kan gitu. Berarti nanti plusnya ini bisa plus min gitu ya. Saya ganti plus min aja di sini. Oke, sehingga 15 kuadrat berapa? 225 sama dengan X kuadrat plus, ya caranya gimana biar cepat? Nah, X ini saya kuadratkan nih, berarti kan X kuadrat nih, ya kan? Kemudian X dikalikan 3 dikalikan 2, 6 ya. Karena tandanya plus minus, berarti di sini plus minus 6X gitu ya. Kemudian plus 3 atau min 3 dikuadratkan kan sama-sama 9 nih, plus 9. Nah, dari sini X kuadrat tambah X kuadrat ya. Oke, berapa X kuadrat tambah X kuadrat? 2X kuadrat. Saya tuliskan dulu ya. 2X kuadrat plus minus 6X plus 9. Karena supaya di sini saya sama dengan kan 0. Nah, maka di sini dikurangi dengan 225. Oke, dari sini bisa kita sederhanakan. Saya bagi dengan 2 semua atau sebelum dibagi dengan 2 semua, maka saya jumlahkan dulu ini 9 dengan min 225 ya. Oke, saya tulis dari kiri ke kanan aja ya. Jadi di situ 2x kuadrat plus minus 6x ya.
Nah, 9 dikurangi 225. Nah, kira-kira berapa nih? 200. Oke, min ya. 216 ya. Oke, sama dengan 0. Oke. Nah, sampai sini bisa saya bagi dengan 2 semua ya di sini. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat plus minus 3X. Kalau ini saya bagi 2 berarti 108, 108 ya. Oke, jadi di sini yang paling tepat adalah X kuadrat plus minus 3X minus 108 yang B. Soal selanjutnya nomor 27. Di sini ada soal salah satu akar persamaan PX kuadrat min 5X min 3 sama dengan 0 adalah 3. Maka nilai P adalah, jadi yang perlu diingat di sini adalah ketika ada suatu akar, maka akar itu merupakan nilai X yang ada di persamaan tersebut. Sehingga 3 ini saya bisa mensubstitusikan ke dalam nilai X yang ada di sini. Sehingga di situ menjadi bentuknya P, X-nya saya ganti dengan 3, ya. 3 kuadrat min 5 kali 3 min 3 sama dengan 0 kan gitu ya. Sehingga 3 kuadrat berapa? 9P min 15 min 3 sama dengan 0. Sehingga 9P sama dengan, oke, langsung saya pindah ruas saja ya. Min 15 min 3 kan min 18 nih. Kalau saya pindah ruas jadi plus 18. Sehingga P di situ 18 bagi 9 adalah berapa? 2. Nah, sangat mudah sekali ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya nomor 28. Sebuah persegi panjang ABCD memiliki panjang 5 cm lebihnya dari lebarnya. Jika luasnya 150 cm, maka kelilingnya adalah. Nah, di sini saya bikin persegi panjang ya. Oke, persegi panjang di sini memiliki panjangnya 5 cm, berarti di sini ya, lebih dari lebarnya, berarti di sini 5 plus L. Oke, L-nya saya anggap lebarnya saya anggap L gitu ya. Kemudian di sini L-nya lebarnya. Nah, di situ diketahui bahwa dari segi 4 atau persegi panjang di samping ini luasnya adalah 150, di mana rumus luas adalah apa? Panjang dikali dengan lebar. Nah, panjangnya berapa di situ? Oke, ini saya tulis dulu ya. 150 sama dengan panjangnya adalah 5 plus L. Kemudian lebarnya adalah L. Sehingga kalau saya kalikan di sini 5 plus L, ini dikali ya, bukan oke, saya ginikan aja ya. Oke, ini dikali harusnya ya, dikali L. Oke, 5 kali L berapa? 5L. L kali L adalah L kuadrat, sehingga nanti kita dapatkan nih L-nya berapa, ya. Oke, dari sini kita mendapatkan suatu persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadratnya adalah L kuadrat. Oke, ditambah dengan 5L. Oke, 150-nya harus dipindah ya. Jadi min 150. Oke, sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan nih. Gampang sekali memfaktorkannya. Kenapa? Karena di sini angka 150 itu berapa kali berapa sih? Kalau dikalikan 150, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Berapa kira-kira? Oke, 15 dan 10 ya. Sehingga di situ saya tulis saja 15 dan 10 karena di situ dijumlahkan supaya hasilnya plus 5, maka plus 15 dan minus 10. Ini ya. Oke. Selanjutnya berarti di sini L-nya itu diketahui min 15 ya, atau L-nya itu sama dengan 10. Nah, dari sini kita punya L nih. Yang mana L-nya? L-nya pasti kita pakai yang 10. Kenapa kok yang 10? Karena tidak mungkin lebar itu negatif. Nah, sehingga kelilingnya, sebelum kita mencari keliling, maka kita bisa dapatkan panjang, di mana panjangnya di situ adalah 5 plus L, di mana L-nya 10, sehingga panjangnya adalah 15, karena 5 ditambah 10. Sehingga kelilingnya di situ, gampang ya kelilingnya, 2 kali panjang tambah lebar. Oke, berarti di situ panjangnya 15, 15 tambah dengan, oke, berapa? 10 ya, berarti di situ 25 nih. 25 dikalikan 2 berapa? 50. Sehingga jawaban yang paling tepat, sentimeter ya di sini ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, gampang sekali ya. Selanjutnya yang nomor 29, persamaan kuadrat yang dalam X yang akar-akarnya min 5 dan 2.
Kalau akar-akarnya min 5, maka saya bisa langsung nuliskan begini. Akarnya min 5 sehingga jadi X plus 5. Kemudian kalau akarnya 2, jadi apa? Nah, jadi X min 2. Jadi kebalikannya ya untuk tandanya ya. Langsung begini saja. Kita kalikan aja satu-satu. X kali X berapa? X kuadrat. Kemudian X kali min 2 berapa? Min 2 X kuadrat ya. Selanjutnya 5 kali X berapa? Plus 5X. Oke, 5 kali min 2 min 10 sama dengan 0 ya. Sehingga di situ jadi, oh sorry, ini harusnya nggak pakai kuadrat ya. Oke, saya hapus dulu. Ini harusnya tidak pakai kuadrat nih, harusnya min 2x gitu aja ya. Oke, jadi di sini hasilnya berapa? X kuadrat min 2 tambah 5 berapa? Plus 3 ya. Plus 3x min 10 sama dengan 0. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah x kuadrat plus 3x min 10 yang A. Oke, untuk soal selanjutnya, di sini nomor 30 diketahui bahwa fungsi kuadrat f(x) ya, di mana di situ f(x)-nya adalah bentuk ini ya, bentuk apa namanya? Fungsi kuadrat ya. F(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari sini ada beberapa kriteria atau beberapa ketentuan di sini bahwa yang pertama kita cek satu-satu ya karena di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Nah, yang pertama, jika A kurang dari 0 maka grafik membuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimum. Nah, jelas bahwa kalau A kurang dari 0 pasti dia terbuka ke bawah. Ya, untuk yang pertama itu bentuknya begini ya. Yang pertama di situ terbuka ke bawah jadi bentuknya begini. Nah, seperti ini. Nah, terbuka ke bawah ini kalau kurang dari 0. Kalau lebih dari 0 terbuka ke atas begini. Nah, karena terbuka ke bawah pasti titik puncaknya di sini merupakan nilai maksimum. Tapi kalau terbuka ke atas maka nilai minimum. Sehingga yang A di situ betul ya. Oke, yang A betul. Oke, saya tandain dulu yang betul nih. Kemudian jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di satu titik. Gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Kalian masih ingat rumus ABC? Ya kan? Rumus ABC-nya gimana? Oke, X1, 2. Itu rumusnya adalah apa? Min B plus minus akar D, kan gitu ya, per 2A. Nah, di sini kan bisa dibagi 2 nih, ya kan? Yang pertama saya pakai plus nih, berarti X1-nya sama dengan min B plus akar D, gitu ya, plus akar D per 2A. Kemudian yang X2-nya adalah min B min akar D per 2A. Apa yang terjadi ketika D-nya sama dengan 0? Oke, kita cek aja, kita masukkan. Ketika saya substitusi 0 D-nya di sini, sehingga di yang X1-nya jadi apa nih? Nah, kita cek aja, X1-nya jadinya adalah min B per 2A, kan gitu kan? Nah, untuk yang X2-nya gimana? X2-nya juga sama. X2-nya jadinya apa? Min B per 2A, gitu ya. Nah, dari sini jelas bahwa nilai X1 dan X2-nya sama. Sehingga yang kedua, maka grafik menyinggung sumbu X di satu titik. Artinya satu titik itu X1 dan X2-nya sama. Itu merupakan satu titik. Sehingga jawaban yang kedua betul. Oke. Kemudian jika C-nya sama dengan 0, oke. Yang ketiga, ketika C-nya sama dengan 0 berarti fungsinya jadi gini kan. Oke, fx-nya saya ganti Y ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX kan gitu kan? Oke. Dari sini saya bisa mengeluarkan nilai X-nya nih. Kan jadi AX plus B. Nah, gini kan? Nah, kan gini. Ketika saya sama dengan kan 0, maka di sini X yang ini pasti sama dengan 0. Kan gitu kan? X yang ini sama dengan apa? Min B per A. Kan gitu kan? Nah, kita sama dengan kan 0. Sehingga kalau X-nya 0 pasti Y-nya 0. Maka grafik tersebut melalui titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Ini tepat sekali. Gitu ya. Oke, sehingga di situ yang 1, 2, 3. Karena sudah ada di situ jawabannya 1, 2, 3 betul. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Oke, selanjutnya yang kedua, nomor 31 ya, sorry, nomor 31 di sini titik B, K, 8 dilalui grafik fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 28. Nah, yang ditanyakan adalah nilai K. Kalau ada kata-kata dilalui atau melalui, maka caranya titik ini kita substitusi ke dalam nilai X dan juga Y yang ada di fungsi. Sehingga di sini kalau saya tuliskan fx-nya saya ganti Y sama dengan 4x kuadrat min 28, di mana di sini saya bisa mensubstitusi nilai titik B-nya, di mana X-nya adalah K, Y-nya adalah 8, sehingga bisa saya tuliskan 8 sama dengan 4, X-nya diganti dengan K ya, 4K kuadrat min 28. Oke, dari sini min 28-nya bisa saya pindah nih, 4K kuadratnya tetap ya, min 28-nya sih pindah, 28 tambah 8 berapa? 36. Nah, jadi seperti ini ya. Sehingga K kuadrat di situ 36 dibagi dengan 4. Nah, berapa nih? 4 kali 9. Oke, sehingga K-nya di situ tinggal akar 9 aja. Akar 9 adalah berapa? Plus minus 3. Jangan lupa ada plus minus ya pastinya ya. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Bukan yang B, tapi yang D. Karena ada plus minus. Kemudian yang nomor 32, di sini diketahui fungsi fx yang ditanyakan sumbu simetri dan nilai maksimum. Langkah pertama adalah kita mencari sumbu simetri dari ini. Oke, sumbu simetrinya adalah dengan menggunakan rumus XP ya. XP rumusnya adalah min B per 2A. Oke, B-nya berapa? Diingat-ingat bahwa A-nya di sini adalah min 1, kemudian B-nya min 4, dan C-nya 12. Sehingga B-nya min 4. Jadinya berapa? 4 ya. Oke, jadi 4 gini ya. 4 per 2A. A-nya adalah min 1. Berarti 2 kali min 1 berapa min? 2. Hasilnya berapa? Min 2. Itu XP-nya. Untuk mencari nilai maksimum, maka saya substitusikan aja. Y sama dengan 12. X-nya saya ganti min 2 nih. Supaya lebih mudah ya. Min 4 kalikan dengan min 2. Min 2 kuadrat. Kan gitu kan? Nah, jadi begini. Hasilnya berapa Y-nya? Nah, Y itu merupakan nilai maksimum nantinya pastinya. Y sama dengan 12 ditambah dengan 8, gitu ya. Terus min 4. Karena min 2 kuadrat adalah berapa? 4, kan gitu ya. 12 tambah 8 itu 20, dikurangi 4 jadi 16. Sehingga Y-nya 16 dan X-nya berapa? X-nya min 2. Sehingga yang paling tepat adalah yang C. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal nomor 33. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada suatu fungsi kuadrat ya, ada suatu kurva, di mana kurva ini nanti bisa dibentuk suatu fungsi kuadrat ya. Di mana fungsi kuadrat itu dilihat dari kriteria yang ada di sini. Yang pertama di sini diketahui nilai C-nya, kemudian diketahui titik puncaknya, di mana puncaknya di sini adalah nilai minimum ya pastinya karena di bawah. Nah, caranya bagaimana? Ketika ada diketahui suatu titik, satu titik ya, dan juga ada titik eh titik puncak ya namanya ya, titik puncak. Maka rumusnya adalah di mana titik puncaknya adalah X, T, Y, T kan gitu. Maka rumus yang paling tepat di situ adalah Y sama dengan Y sama dengan A kalikan X min XT kuadrat plus YT. Sehingga yang jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu rumus atau formula mencari fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak. Oke, selanjutnya yang nomor 34, fungsi kuadrat mempunyai titik koordinat titik balik. Titik balik ini merupakan titik puncak, di mana puncaknya adalah 2,-2 dan melalui titik 0,6. Yang ditanyakan persamaan fungsi kuadrat. Nah, sama seperti tadi, berarti kita menggunakan rumus ini ya. Oke, Y sama dengan, fx-nya saya ganti Y sama dengan A X min XT, oke, saya tulis XT aja ya biar sama ya, kuadrat plus YT. Nah, dari sini Y-nya saya ganti 6, A-nya tetap, kita cari A-nya dulu di situ. A, kemudian X min XT. XT-nya apa? XT-nya adalah yang, 2 ya. Oke. Ditambah dengan YT. YT-nya adalah berapa? Min 2. Oke, jadi begini ya. Oh iya, X-nya di sini langsung diganti aja ya. Langsung diganti dengan 0. Nah, karena di situ ada 0 tuh, 0,6 kan berarti X-nya 0 nih, Y-nya 6 kan gitu. Sehingga ini 0 nih.
Oke, jadinya berapa nih? 6 sama dengan A, ini ya, A 0 kurangi 2 berarti min 2, min 2 kuadrat berarti 4 di situ kan. 4, oke, min 2-nya langsung saya pindah aja ya. Min 2-nya saya pindah ke kiri sehingga jadi di sini plus 2. Oke, sehingga jadi 4A, saya balik ya, 4A sama dengan 2 tambah 6, 8. Jadi A-nya sama dengan 2. Oke, kalau A-nya ketemu 2, maka saya bisa menuliskan atau mencari fungsi kuadrat, jadi fx, fx-nya tetap fx ya, boleh sih diganti y juga boleh. A-nya saya ganti dengan 2, X min XT, di mana XT-nya adalah min 2, kan gitu kan. Oh sorry, XT-nya adalah 2, jadi min 2 di situ, plus YT. Nah, begini ya. Jadinya berapa? 2 kali X kuadrat. Bisa ya ini cara mengkuadratkan ya. Min 4X plus 4. Nah, dikurangi 2. Sehingga hasilnya berapa? 2X kuadrat. 2 kali min 4 jadi min 8. X gitu ya, 2 kali 4 jadi 8 min 2 kan gitu. Jadi berapa? 2x kuadrat min 8x plus 8 kurangi 2, 6. Ini ya. Jadi yang paling tepat adalah yang mana? Nah, yang paling tepat yang mana di sini? Nah, ini ya, min 8 plus 6. Oke, yang A. Nah, di sini ada soal terakhir nomor 35. Diketahui suatu kurva terbuka ke bawah. Nah, ditanyakan pernyataan yang benar ini hampir sama dengan soal yang tadi ya, yang sebelumnya ya. Oke, pembuat 0 fungsi X sama dengan min 2 atau X sama dengan 6. Jadi pembuat 0 itu ini loh maksudnya. Ini namanya pembuat 0 nih. Min 2 dan 6. Betul ya? 1 ya. Persamaan sumbu simetrinya adalah 2. Nah, ini garis tengah ini namanya sumbu simetri. Nah, oke betul ya. Jadi yang pertama betul, kedua juga betul. Nilai maksimumnya 8 nih. Oke, 8 juga betul. Titik potong sumbu Y-nya 6,0. Harusnya berapa? Harusnya 0,6. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, oke, kalau 6,0 di sini ya harusnya ya. Nah, tapi titik ini kan 0,6, harusnya 0,6. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Oke, bisa difahami ya? Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung datang ke SSC.